Itu ya Bapak ya, rasanya tidak. Iya, bal-bal itu sebenarnya bukan dari tangannya atau kakinya, tapi ini semua dari komando di sini di saraf batang tengah. Itu yang berhubungan sekali ya Iya, dengan nah saraf batang tengah itu yang harus diterapi gitu. Oh begitu. Baik, dan ya pastinya pemirsa yang ada di rumah ini sekarang memiliki penyakit mungkin yang susah untuk disembuhkan atau ingin mencari jalan alternatif yang baik untuk Anda pemirsa, Anda dapat langsung saja ke terapi kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 dengan nomor telepon yang dapat Anda hubungi di 021 858 2029 atau di 8500413. Buka setiap hari kecuali hari Kamis, mohon maaf, dan dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Dan mungkin kita sedikit berbincang dengan Ibu Sukarni begitu ya Pak Ustadz ya, sebelum nanti kita lanjutkan lagi. Ya, Ibu Sukarni mungkin bisa diceritakan nih dulu awal mulanya Ibu menderita penyakit apa, lalu bagaimana rasanya? Ya. Awal-awalnya saya mengalami pegal-pegal dan urat-urat saraf tuh tegang, lalu kepala tuh sebelah kelihatan menggumpal darah gitu ya. Oh begitu. Bagian tegalnya waktu itu di leher. Di bagian leher ya. Leher belakang. Seperti ditusuk-tusuk keluar hati. Berat sekali. Selanjutnya saya terapi dengan Bapak Ustadz Sony selama 3 kali terapi, langsung sembuh total sampai sekarang ini. Oh begitu. Iya. Apa sebelumnya Ibu pernah berobat mungkin ke medis gitu? Iya. Belum pernah. Belum pernah. Jadi langsung ke Pak Sony Sutrisna ya? Iya. Iya baik. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut dengan Ibu Sukarni, ternyata sudah ada penelpon yang masuk ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum. Iya. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Mana di Pati? Iya. Ibu Ana. Ibu Ana. Iya. Silakan langsung saja Ibu keluhannya mungkin dengan Pak Ustadz Sony. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya punya anak nih Pak. Punya anak ya? Saya punya anak tahun 3 bulan. Tapi berat badannya susah naik Pak. Susah naik ya Ibu ya? Namun ASI terus ya Ibu ya? Enggak ASI. Oh tidak ASI ya? Enggak. Oh jadi dia Ini, kondisi susunya kondisi susu formula begitu ya Ibu ya? Iya. Kadang nafsu makannya hilang seketika, kadang ini panas tiba-tiba gitu. Oh begitu. Jadi tidak bernafsu untuk makan begitu ya Bapak? Ibu ya? Iya. Baik, itu saja keluhannya Ibu? Iya, saya mau nanya sakit anak saya ini apa ya Pak ya? Penyakit dari anak Ibu kira-kira ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah menghubungi kami. Iya, dan mungkin langsung saja, anak susah untuk makan, begitu Pak Ustadz. Iya. Untuk Ibu yang barusan kita coba tadi lakukan deteksi ya, memang dari hasil deteksi di daerah kepala ibunya agak sedikit tegang. Oh gitu. Jadi kalau bisa ibunya juga sedikit banyak rileks ya, supaya ketegangan di daerah kepala itu agak sedikit kendor ya. Karena kalau ibunya tegang itu biasanya bereaksi juga ke anaknya. Nah ini kontak antara seorang ibu dengan anaknya terjadi. Untuk ibu sebaiknya banyak-banyak rileks ya, banyak-banyak refreshing lah, supaya jangan terlalu jenuh hadapi kehidupan ini. Saya pikir itu yang harus dilakukan. Di samping ya kalau memang tidak terlalu jauh ya dari tempat praktek kita, untuk kita lakukan deteksi terhadap anaknya tadi. Tapi kalau dari deteksi awal tadi terlihat ibunya cukup tegang. Baik ya. Ya baik, itu sedikit pesan untuk ibu yang baru saja menelpon ya. Jadi tidak boleh terlalu stres begitu ya Pak Ustadz ya, dan tidak perlu terlalu tegang karena itu dapat yang menyalurkan juga dari ibu begitu ya Pak Ustadz ya kepada anaknya. Dan ya sekali lagi mungkin untuk para pemirsa yang di rumah yang menderita suatu penyakit yang susah untuk disembuhkan, insya Allah di sini ada Pak Sony Sutrisna yang dapat membantu Anda sebagai perantara, karena yang menyembuhkan hanyalah Allah ya, karena Allah yang berkehendak begitu ya Pak Ustadz ya. Dan alamat terapi kalbu dapat Anda catat di layar kaca Anda, bukannya setiap hari kecuali hari Kamis dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Dan mungkin kita
lanjut berbincang lagi dengan Ibu Sekarni di Iya. sini ya. Ibu selama menjalani 3 kali tadi terapi ya, 3 kali terapi itu pada terapi yang keberapa Ibu merasakan perubahan yang cukup signifikan? Begitu awal terapi itu sudah saya rasakan gitu ya Kak ya. Sudah enak, tadinya nggak bisa tidur, langsung bisa tidur gitu. Dari yang pertama? Iya, ya, dari Ibu, yang ya? pertama. Iya. Iya. Apa pada saat itu ada yang harus dikonsumsi gitu selama menjalani terapi? Seperti Iya. mungkin obat-obatan begitu? Enggak ada. Tidak ada Tidak obat-obatan ada sama obat. sekali ya? Iya, hanya air mineral. Air Itu mineral. keistimewaannya Kak. Oh begitu ya, Iya. jadi tidak ada bahan-bahan kimia yang Iya. mungkin malah bisa meracuni begitu ya Pak Iya, Ustadz iya. ya. Iya. Apa namanya air putih, lalu ada apa lagi Ibu selain air? Hanya obat oles. Oh dioleskan iya, di seperti bagian minyak, yang iya. sakit begitu Iya. ya Ibu ya. Yang kita merasa pegal kita oleskan. Begitu. Iya. Baik. Mungkin bertanya sedikit kepada Pak Ustadz Sony ini pada saat mendeteksi Ibu ini kan rasa pegal-pegal itu sepertinya ibu-ibu rumah tangga juga mungkin banyak Iya, ya iya. merasakannya. Itu mungkin ada kesulitan di saat mendeteksi begitu Pak? Iya, benar sekali tadi dikatakan Mbak Marsya Iya. bahwa tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Kiranya Allah berkenan ya, terjadilah kesembuhan itu. Iya. Nah, pada waktu melakukan deteksi terhadap Ibu Sukarni, terlihat bahwa memang ada sedikit penyempitan di daerah kepala. Ya, itulah mengakibatkan badan juga nggak enak, semua nggak enak ya. Nah, alhamdulillah Allah mengijabah sehingga Ibu sekarang bisa duduk bersama kita, Iya, alhamdulillah. menikmati kesehatan yang dikaruniakan oleh Allah. Iya, tentunya bisa sharing juga dengan pemirsa yang ada di rumah ya. Dan ternyata kita sudah ada penelpon berikutnya, kita langsung buka saja. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ibu Mulia. Ibu Mulia, dari mana Ibu Mulia? Saya pasal Minggu, ini saya lagi tengah nonton TV. Saya kalau saya kan naik omprengan, saya nggak ada punya siapa-siapa ya. Saya nggak ada yang ngantar. Jadi saya naik apa kalau dari pasal Minggu kemana dulu? Ke daerah Utan Kayu begitu, Ibu? Iya. Kalau kan kayak nomor bisnya nomor berapa? Oh begitu. Mungkin ada keluhannya Ibu selain menanyakan mungkin untuk transportasi lewat apa? Mungkin ada keluhan Ibu punya penyakit apa biar mungkin bisa dideteksi? Saya punya keluhan, yang satu saya asam urat, yang kedua saya ambien. Asam urat dan ambeien ya Ibu ya. Sudah berapa lama? Mungkin asam uratnya berapa lama, ambeiennya berapa lama Ibu rasakan? Ini saya tidak ada tahu berapa lama. Kalau asam uratnya saya rasa mungkin di dalam jangka 6 bulan, dan akhirnya mungkin sekitar 10 bulanan gitu. 10 bulanan dan 6 bulanan untuk asam uratnya ya. Rasanya sekarang bagaimana Ibu mungkin untuk daerah asam uratnya? Sakit? Yang saya rasakan sekarang adalah paha saya tuh sakit. Kalau saya bangun tidur, kalau saya duduk dari bawah, saya bangunnya tuh monggeng kayak gitu. Oh begitu ya, sakit begitu ya, rasanya menggendong orang gitu ya Ibu ya. Jadi Memanggul sesuatu. bagaimana tuh? Oh baik, terima kasih Ibu sudah menghubungi kami. Entar dulu. Ini saya kemana dulu ya? Kalau dari pasal Minggu saya kepengen ketemu dengan Ustadz Sony-nya nih. Iya, baik, terima kasih Ibu, nanti akan coba kami jawab. Iya, tapi terima kasih dulu Ibu sudah menghubungi kami ya. Iya, berarti Ibu ini benar-benar bersikeras ingin sekali datang ke terapi kamu begitu ya Pak Ustadz ya. Ya, dan mungkin ini dari pendeteksian dulu mungkin Pak Ustadz. Tadi ada penyakit, dia ada asam urat gitu. Itu bagaimana untuk pencegahannya? Ya memang tadi dari deteksi terlihat asam uratnya memang agak sedikit tinggi ya, Iya. tapi insya Allah nggak ada apa-apa. Untuk Ibu yang pengen tahu alamat tadi, Alamat, iya. silahkan aja dihubungi nomor telepon yang tertera itu Bu. Betul. Nanti bisa tanya ke sana, kira-kira kalau menggunakan bus ya dari arah Pasar Minggu lewat mana, insya Allah akan dijelaskan nanti oleh petugas yang terima telepon Iya, resepsionisnya ya. di Utan Kayu itu. Saya pikir kalau memang bisa merapat ke tempat praktek kita itu insya Allah jauh lebih bagus, karena bisa langsung kita komunikasi ya. Iya, dan dideteksi lebih iya. lanjut begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau boleh saya ingin nambahkan sedikit tadi soal kebersihan hati. Iya, silakan Pak Ustadz. Jadi memang kembali lagi kepada tema kita pada hari ini, sembuh berkat jiwa khalifah tadi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah,
kalau kita dalam kehidupan ini kita terus melakukan perang melawan iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu ya dan semuanya tadi, maka akan timbul jiwa Al-Fatihah. Iya. Nah, jiwa Al-Fatihah inilah yang sangat kita butuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Iya. Harapan daripada kita semua terhadap anak kita pun, anak kita bisa mencerminkan jiwa Al-Fatihah di dalam sikap sepak terjang dan perilakunya. Pertanyaannya sekarang, jiwa Al-Fatihah itu seperti apa? Ada 7 sebenarnya jiwa Al-Fatihah yang diharapkan oleh Islam, dimiliki oleh umatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dia menjadi manusia yang benar-benar mencintai cinta kasih. Iya. Cinta kasihnya itu betul-betul tidak bisa dibendung lagi oleh suku, agama, ras, dan golongan serta kelompok. Iya. Cinta kasihnya betul-betul sudah menyebar ke seluruh alam jagat raya ini. Betul-betul dia mencintai apapun yang diciptakan Allah di alam semesta ini. Baik itu yang sepaham maupun yang tidak sepaham dengannya. Baik itu yang sealiran maupun tidak sealiran dengannya. Dia betul-betul sudah bisa menerima apapun ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Baik itu ciptaannya yang benar-benar berkenan dengan dirinya maupun ciptaannya yang tidak berkenan dengan dirinya. Karena dia betul-betul sudah menyadari bahwa cintanya adalah kepada Allah. Di mana Allah lah yang menciptakan ini semua. Itulah jiwa Al-Fatihah. Jiwa Bismillah. Jiwa seorang khalifah. Itulah jiwa yang dikehendaki oleh Islam yang seharusnya kita jadikan sebagai buah pikiran buat kita dalam rangka mendidik putra-putri kita dan diri kita sendiri. Iya, betul sekali, menjadi buah pikiran atau pelajaran bagi kita ya untuk membina bangsa ini tentunya ya Pak Ustadz ya, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kita membuka penelpon ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari siapa, di mana Ibu? Dengan Sukma di Depok. Iya, Sukma. Mohon maaf, volume TV-nya bisa dikecilkan ya. Oh ya. Iya, dan mungkin langsung saja keluhannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin waktu bulan Mei saya habis dikiret. Saya keguguran. Terus semenjak dikiret itu head saya jadi tidak lancar. Terus saya suka kram, kembung gitu. Sebulan dapat, sebulan tidak gitu. Terus sekalinya dapat suka Sakit. dikit, cuman flek-flek aja gitu. Rasa sakitnya itu seperti kram begitu ya? Itu terjadi setiap pada bawah. saat haid atau bagaimana? Sebelum haid ya, maksudnya nggak haid. Jadi bulan Juni, Mei saya kirim, bulan Juni saya nggak dapat, Juli saya dapat banyak. Agustus, September saya nggak dapat cuman flek dikit doang. Saya pikir kan hamil, tapi tidak hamil, tapi sering kembung gitu. Oh begitu, terasa kembung ya di perut ya? Iya. Baik, usianya boleh tahu sekarang berapa? 28. Mbak Sukma usianya 28 ya. Baik, itu saja keluhannya Mbak Sukma. Iya. Iya, baik. Terima kasih sudah menghubungi kami ya. Iya. Ya, rasanya kembung gitu pada saat haid dan sekalinya ada kram begitu yang terasa Pak Ustadz. Iya, tadi dari deteksi terlihat di kepalanya juga agak sedikit tegang ya. Ketegangan di daerah kepala itu menyebabkan di daerah lever rusuk kanan sebelah sini itu juga agak sedikit tegang sehingga asam lambungnya juga sedikit aktif. Nah, ini juga yang mengakibatkan irama dari headnya juga terganggu. Jadi Tidak beraturan. iya, tidak beraturan. Jadi saran saya untuk Mbak tadi ya, untuk banyak juga rileks ya. Dan besok hari Minggu kita biasanya ada transfer energi kan. Bisa juga nanti diikuti acara transfer energi itu untuk dipegang di rusuk bagian kanan seperti ini. Dan untuk sementara waktu gorengan sama bumbu-bumbu kacang sebaiknya dihindari dulu. Gorengan, bumbu-bumbu kacang dan juga jamu-jamu ya sementara waktu jangan dulu. Kenapa? Karena levernya dalam kondisi sangat reaktif. Itu yang menyebabkan asam lambungnya naik, perutnya terasa kembung ya, terasa kebah gitu. Terus kemudian juga badan juga rasanya jadi lemes, seperti nggak ada tenaga. Nah, itu akibat dari reaksi di rusuk bagian kanan lambung. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan ya